Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Pada hari ini kita belajar tentang menjadikan hati kita, bagaimana menjadikan hati kita hati yang bersih, dan perbedaan husnuzon, suuzon, sangka baik dan sangka buruk, dan waspada. Jadi di dalam Islam memang tidak dibenarkan untuk kita suuzon kepada orang, sangka buruk kepada orang. Tapi ada juga kalanya, ada juga dikala kita namanya itu waspada. Tapi waspada ini janganlah waspada kita terlalu menjadikan kita berpikiran buruk kepada orang lain. Contohnya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau sedang sholat di masjid, memang di masjid itu berbeda mazhab di kala waktu itu. Jadi beliau sehabis sholat isya, beliau mau istirahat, tidak boleh tidur di masjid karena ada mazhab yang tidak membolehkan tidur di dalam masjid. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, saya hanya tidur sebentar saja, ya boleh-boleh saja untuk tidur di masjid. Jadi sama takmir masjid, karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, diusirlah Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi sekali lagi, imam sholat itu tidak tahu bahwasannya yang mau tidur di masjid itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Qutub wali Allah, hafal 1 juta hadis. Nah, ini karena sang imam masjid bukan suuzon, jadi waspada. Gak apa-apa, gak dosa juga, waspada dia. Akhirnya pergilah sang Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid. Di depan pintu masjid pas ada orang jualan roti. Orang jualan roti itu memanggil seorang yang diusir itu, yaitu Pak Ahmad bin Hanbal ini, imam besar ini. Dipanggil, nggak apa-apa, istirahat di tempat saya ada tempat bisa istirahat. Sambil saya bikin roti, kamu bisa istirahat di tempat saya, tidak apa-apa, jangan nggak apa-apa, menghormati saja tempat wilayah imam tersebut, tidak apa-apa. Nah, jadi tidak apa-apa, imam itu juga tidak salah. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak marah, tidak menyalahkan imam itu, karena imam itu juga menjaga, karena dia waspada, bukan dia berarti suuzon. Nggak apa-apa, Imam Ahmad bin Hanbal ambil sangka baik aja, ambil sisi yang baiknya aja, nggak apa-apa. Mungkin beliau lelah gitulah. Kalau ada masalah, kita jangan, wah orang ini memang nggak suka sama kita, ini orang ini memang benci sama, nggak, jangan. Di zaman dulu juga sudah ada seperti itu, cuman memang imam itu tidak tahu itu imam besar Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini orangnya rendah hati, jadi tidak mau pamer, orang nggak ada yang kenal, jadi sembunyi, nggak mau terlihat dia ini orang waliullah hutub, karena waliullah itu hutub itu tidak mau terkenal, karena dia kalau terkenal akan merepotkan dirinya, membebani dirinya gitu. Sedangkan dirinya sudah bahagia, dia bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam munajatnya. Jadi nggak butuh lagi manusia, nggak mau ketemu manusia. Apa manusia ini lebih baik saya munajat zikir, saya sudah bahagia, saya sama Allah, saya bermunajat, tidak ada nikmat kecuali berzikir, ya, berdoa, ya, memohon kepada Allah. Itu wali-wali Allah tuh. Kalau ketemu manusia tuh, aduh, malas begitu. Tapi kita nggak boleh begitu juga, kita harus saling silaturahmi. Nah, tapi karena Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak mau, nanti ketika ketemu orang dia takut ngomongin orang, takut. Kan ketika kita bersilaturahmi pasti kita akan berbicara tentang hal-hal orang. Nah, itu wali-wali Allah, kutub aulia itu nggak bakal dia mau bicara-bicara tentang urusan seperti itu. Mereka lebih
menghindar kalau bisa seperti itu. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hambal tidurlah di tempat seorang penjual roti itu. Lalu Imam Ahmad bin Hambal terbangun kaget karena setiap kali orang pembuat roti ini selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sambil bikin roti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim setiap waktu. Lalu Imam Ahmad bin Hambal, kamu sudah berbaca selawat istighfar ini berapa hari? Setiap hari, setiap selama saya hidup saya selalu membaca istighfar. Semua saya punya doa dikabulkan oleh Allah, kata penjual roti ini. Kecuali satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu doanya? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Iya, saya itu pengen sekali ketemu Imam Ahmad bin Hambal, tapi belum bisa ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal bilang, ini saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sekarang doa kamu, berkah daripada istighfar kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu bisa ketemu dengan saya. Sampai saya didorong-dorong sama takmir masjid agar saya keluar dari masjid dan bisa ketemu dengan kamu. Berkah daripada istighfar yang kamu lakukan setiap hari ini. Lalu cium tangannya Imam Ahmad bin Hambal, dipeluknya Imam Ahmad bin Hambal. Senangnya, ya Allah ya Tuhan kami, semua hidup saya sudah dikabulkan oleh-Mu, cita-cita saya, hajat-hajat saya, semua. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal, Engkau pertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal. Berkah apa? Berkah daripada istighfar. Jadi jika ada waktu, selah-selah kehidupan, di waktu kosong-kosong kehidupan, jangan lupa beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jangan lepas dari istighfar. Itulah cerita daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal yaitu penghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis Nabi. 1 juta bukannya 100.000, bukan 200.000, 1 juta beliau hafal. Dan beliau ini adalah Gutub Aulia ya di zamannya, karena imam-imam itu bukan orang-orang biasa, karena imam-imam imam-imam mazhab, terutama imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, maka dari itu semua imam-imam itu wajib kita menghormatinya. Walaupun perbedaan pendapat, jangan menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi perbedaan yang tidak sehat. Karena ikhtilaf para ulama adalah ikhtilaful ummati rahmatan. Semoga menjadi bekal pembelajaran kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suuzon. Jangan sampai kita menjadi orang yang lengah daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.